Acara penyerahan sertifikat pendidik tahun 2015, peresmian lumbung media, penandatanganan MOA, dan seminar keprofesian berkelanjutan bagi guru diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi LP3 Universitas Negeri Semarang 18 Februari 2016 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mengawali acara, marilah kita buka dengan pembacaan doa. Kepada Saudara Anas Fauyi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kuatkanlah sumber ilmu kami ini, karena kami yakin sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang Engkau berkahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, UNES adalah rumah ilmu bagi kami. Untuk itu ya Allah, kokohkanlah rumah ilmu kami ini, kuatkanlah rumah ilmu kami ini, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kecerdasan yang dapat membantu kami untuk berakselerasi, berinovasi, bekerja dengan maksimal, dan menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi kemajuan Universitas Negeri Semarang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kita akan menyaksikan persembahan tari dan gamelan. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan tari dan gamelan dari putra-putri Lab School Universitas Negeri Semarang.
untuk berkerumunan, berdiskusi, bekerja sama, dan saling bercanda. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada rasa iri, dendam, dan sifat buruk lainnya. Semut-semut itu memberikan contoh bagaimana hidup bersama dan saling menghormati. Tarian ini mengandung nilai karakter. Yang pertama, hormat dan santun. Hal ini digambarkan bahwa binatang semut saat bertemu selalu menyapa, bersalaman, dan bersabar antri. Yang kedua, kerjasama dan gotong royong. Hal ini digambarkan bahwa binatang semut selalu bergerombol bersama-sama dalam menanggung beban yang dibawanya. Beradaptasi atau dapat menyesuaikan diri. Hal ini digambarkan bahwa binatang semut dapat datang kapan saja terhadap makanan yang manis dan enak, tetapi dapat datang juga pada makanan atau sesuatu yang berbau tidak sedap.
persembahan gamelan dari putra-putri SD Lab School Universitas Negeri Semarang, Ladrang Wirujeng Laras Pelok Paro, gegayuhan sae kedah dipun lampahi kanthi sae ugi.
Terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan untuk adik-adik kita dari Lab School UNES. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, laporan Ketua LP3 kepada Dr. Abdurrahman MPD, kami silakan. Pada pertemuan ini adalah penyerahan sertifikat guru profesional, di mana pelaksanaan PLPG telah dilakukan tahun lalu, tahun 2015. Jumlah peserta yang ikut PLPG dari Dignas Pendidikan itu jumlahnya 1.324, yang lulus 1.248. Kemudian dari Kemenak yang ikut 238, yang lulus 228. Sehingga jumlah yang lulus semuanya adalah 1.476. Pada pagi hari ini nanti Bapak Rektor akan memberikan sertifikatnya, kemudian nanti akan dibagikan kepada seluruh guru-guru yang hadir pada pagi hari ini. Nanti perwakilan untuk menerima sertifikat. Bapak Ibu yang hormati, bagi yang tidak lulus bisa menunggu informasi berikutnya. Mungkin nanti ikut PLPG atau mungkin nanti ikut PPG selama 1 tahun. Atau mungkin yang belum juga nanti bisa mengikuti PPG karena PLPG kemarin ini yang terakhir. Bapak Rektor yang kami hormati dan hadirin semuanya, pada pertemuan ini juga nanti akan ada penandatanganan kesepakatan kerja nanti dari Dinas Kabupaten Demak, kemudian ada dari Gerobokan, kemudian ada dari Yayasan Agus Sutanto yang nanti hari ini diwakili oleh Ibu Jessica. Kemudian pada pagi hari ini nanti juga ada penyerahan juara pertama lomba senam konservasi dan tari konservasi mahasiswa baru UNES yang diikuti oleh 5.300 lebih peserta, dan nanti akan diambil satu pemenangnya, satu pemenang senam konservasi, satu pemenang tari konservasi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan ini nanti juga ada seperti kita lihat peresmian web Lumbung Media. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa membuka web Lumbung Media, bisa mendownload isinya, bisa dipakai untuk pembelajaran. Web Lumbung Media ini bebas untuk seluruh dunia. Bisa mendownload dan semakin lama akan semakin ditambahi jumlah media-media yang ada. Sehingga diharapkan nanti guru-guru bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Juga kita lihat pada jam 10 nanti ada seminar tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan yang nanti akan diisi oleh pakar kita, Bu Prof. Heni. Intinya harapan kami setelah nanti mendapat sertifikat guru,
Bapak Ibu kenaikan pangkatnya bisa terus berlanjut, tidak hanya berhenti pada golongan 4A atau golongan 3D dan sebagainya, maka nanti ikutilah seminar ini dan pelatihan-pelatihan berikutnya akan juga kami selenggarakan. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Saya mengharap Bapak Ibu semuanya untuk bisa menikmati apa yang ada, dan saya ucapkan selamat datang semuanya kepada Bapak Ibu guru yang datang dari berbagai kota yang telah hadir di sini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga guru-guru di Indonesia akan menjadi yang terbaik sehingga Indonesia akan menjadi negara yang maju. Demikian laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penandatanganan Memorandum of Agreement. Yang pertama, penandatanganan MOA antara Ketua LP3 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Mohon berkenan Bapak Rektor beserta Wakil Rektor untuk mendampingi dan menyaksikan penandatanganan. Baik, penandatanganan MOA yang pertama oleh Ketua LP3 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan diharapkan untuk Bapak Wakil Rektor, Bapak Rektor, Wakil Rektor untuk mendampingi dan menyaksikan penandatanganan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Ketua LP3 Universitas Negeri Semarang bersepakat untuk mengadakan pelatihan pembuatan karya inovatif, penyusunan penelitian tindakan kelas, artikel ilmiah, penelitian pengembangan, pembuatan alat peraga pendidikan, serta pelatihan perpustakaan sekolah dan pelatihan laboratorium sekolah. Yang kedua, penandatanganan MOA antara Ketua LP3 dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Demak. Kementerian Agama Kabupaten Demak dan LP3 Universitas Negeri Semarang bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pengembangan profesi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak selama 3 tahun dari tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman. Yang ketiga, penandatanganan MOA antara Ketua LP3 dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal. Ketua LP3 UNES Dr. Andes Abdurrahman MPD dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Salu Panggalo SH bersepakat untuk menyelenggarakan pengembangan profesi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Tegal. Yang keempat, penandatanganan MOA antara Ketua LP3 dengan Kepala Yayasan Agus Sutanto Jakarta. Ketua Umum Yayasan Agus Sutanto dan Ketua LP3 UNES bersepakat untuk mengadakan kegiatan kerjasama dalam pelatihan peningkatan kompetensi guru sekolah dasar di Kabupaten Sorong tahun 2016 bertempat di Mes PT Henrinsen, Iriana, Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Penyerahan sertifikat secara simbolis akan diberikan kepada Ahmad Faris Maulana dari SMP Islam Hidayatullah Semarang. Penyerahan sertifikat secara simbolis juga akan diberikan kepada Ibu Eli Kristiawati dari TK Kemala Bayangkari, Semarang.
Bapak Ibu, inilah pemenang hadiah lomba tari dan video senam konservasi, yaitu Lukman Maulana dan Solikun. Baik, selanjutnya sesi foto bersama, nggih Bapak Ibu. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk pemenang hadiah tari dan video senam konservasi. Mohon Bapak untuk tetap tinggal karena selanjutnya akan dilakukan peresmian lumbung media yang akan ditandai dengan penekanan tombol virtual. Lumbung media UNES pada hari ini secara resmi diluncurkan. Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNES adalah salah satu perguruan tinggi yang terletak di sekaran Gunung Pati, Kota Semarang. Tahun 2016 UNES memasuki usia yang ke-51. UNES yang memiliki visi universitas berwawasan konservasi bereputasi internasional berupaya mewujudkan sebagai rumah ilmu penerang dunia. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi atau LP3 UNES sebagai salah satu lembaga di UNES berupaya memberikan peran dalam mewujudkan UNES sebagai rumah ilmu. Peran itu kami wujudkan melalui lumbung media. Lumbung media adalah tempat penyediaan media pendidikan. Saat ini Lumbung Media yang memiliki website media.lp3.unes.ic.id menyediakan 117 produk media yang terdiri dari media pendidikan sekolah dasar, media pendidikan sekolah menengah pertama, media pendidikan sekolah menengah atas, dan media pendidikan perguruan tinggi. Berbagai hal yang disajikan oleh Lumbung Media antara lain media umum, menyajikan media untuk kalangan umum. Event menyajikan seluruh kegiatan yang ada di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi. Berita terkini berisikan tentang berita seputar Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi. Lumbung Media, persembahan LP3 UNES untuk Rumah Ilmu. Acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Negeri Semarang sekaligus membuka seminar pengembangan keprofesian kepada Profesor Dr. Fatur Rahman Imhum. Kami persilahkan. Pertama, atas nama Rektor untuk Semarang dan seluruh jajaran pimpinan UNES, kami menyampaikan selamat datang Sugeng Rawuh di kampus Universitas Negeri Semarang. Kami memiliki komitmen untuk menjadikan UNES ini sebagai universitas yang bereputasi dunia, sebagai bagian dari perguruan tinggi yang sejajar dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan juga perguruan tinggi dunia. Dengan salah satu kekhasan atau brand marking yang kita kembangkan yaitu Universitas Konservasi. Hari ini adalah salah satu wujud upaya kami di dalam mengembangkan kelembagaan UNES, khususnya sebagai LPTK yang memberikan peran strategis bagi penyiapan guru, pengembangan guru, dan upaya-upaya bagi penyiapan guru masa depan. Karena itu kami bangga dengan kegiatan hari ini. Pertama, ada kesepahaman yang ditandatangani bersama dalam bentuk kesepakatan pelaksanaan kerjasama antara LP3 dengan beberapa
Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, tadi dari Grobogan, matur nuwun, kemudian dari Tegal dan dari Yayasan Agus Sutanto. Yang lain menyusul karena masih dilakukan diskusi dengan pimpinan masing-masing. Kerjasama ini dilakukan sebagai wujud pengabdian UNES kepada sekolah dan kepada guru. Mengapa naskah perjanjian ini sangat penting saat ini? Karena adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Dikti. Kalau dulu dalam satu kementerian, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi kepada sekolah dan guru adalah salah satu upaya dalam penguatan satker kementerian yang sama. Tetapi sekarang dengan kementerian yang berbeda, maka harus dilakukan kesepahaman yang baik. Ada pembagian peran antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Dikti. Kementerian Riset dan Dikti, khususnya LPTK seperti UNES, memiliki tugas dan kewajiban menyiapkan calon-calon guru yang profesional. Kemudian yang kedua, memberikan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi guru dan mengembangkan profesi guru yang berkelanjutan. Sedangkan pembinaan guru, gaji guru dan semua yang terkait dengan peningkatan profesi, pelindungan dan hak-hak guru ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi UNES sebagai LPTK memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama-sama dengan guru, khususnya di Jawa Tengah ini, untuk meningkatkan pendidikan di Jawa Tengah khususnya, dan juga pendidikan di Indonesia. Karena kita memang melakukan berbagai kegiatan di seluruh tanah air ini dalam berbagai bentuk seperti SM3T. Dan hari ini kita juga memberikan sebuah pengabdian sebagai salah satu inovasi UNES, yaitu dengan meluncurkan web lumbung media UNES. Terima kasih pada LP3, kita beri aplaus segera ini. Juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah lulus ya. Kita beri tepuk tangan yang sudah lulus semuanya ini. Sebanyak 1.447 ya. Ande 1.447 guru yang lulus ini masing-masing akan membawa 5 siswa untuk mereka bisa menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter serta menjadi pemimpin masa depan Indonesia ke depan, khususnya Indonesia di tahun emas tahun 2045. Maka akan berapa ribu pemimpin masa depan yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 menjadi fokus. Karena mungkin ketika kita berhadapan dengan siswa yang nakal atau siswa yang tidak pandai atau mungkin siswa yang tidak patuh, justru siswa-siswa itu nanti tangan mereka yang akan membawa Bapak Ibu ke surga. Apalagi kalau 1.000 ya, karena itu jabatan guru adalah jabatan yang tidak ada batas antara guru dengan Allah. Karena semua guru itu ditanggung masuk surga. Betul coba sih kalau dilihat dari guru yang profesional. Guru yang profesional itu ada guru yang kompeten ya. Semua sudah lulus, berarti sudah kompeten.
Kemudian yang kedua, guru yang bermartabat. Nah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bermartabat yang akan mendapatkan kesulitan dalam urusan-urusan duniawi, apalagi urusan akhirat. Karena itu kita bangga menjadi guru. Dan UNES juga bangga bersama dengan Bapak Ibu seluruhnya, karena ini menjadi satu bagian bagi UNES untuk menjadi lembaga perguruan tinggi yang mulia untuk mencapai visi UNES konservasi bereputasi dunia. Kita berharap Bapak Ibu semuanya ini sebagai alumni UNES tetap menjaga nama baik UNES, tetap bersilaturahmi dengan UNES. Caranya silaturahmi, manfaatkanlah web Lumbung Media UNES untuk mengupdate ilmu, informasi yang bermanfaat bagi siswa. UNES dan guru harus membuktikan keraguan dari masyarakat luas, keraguan dari para peneliti, keraguan dari wartawan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan atau korelasinya rendah antara sertifikasi guru dengan kinerja guru. Nah, ini temuan penelitian itu. Korelasi yang ada adalah korelasi yang rendah. Kemudian yang kedua juga, guru yang profesional tidak memberikan dampak yang positif terhadap prestasi siswa. Ini dua hasil riset ini kemudian menjadi dasar bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan reformasi terhadap sistem pengembangan guru. Salah satu reformasi yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah tunjangan sertifikasi guru akan diberikan dengan ukuran-ukuran kinerja. Sehingga kinerja guru yang memenuhi tugas dan kewajiban profesi akan mendapatkan tunjangan. Kemudian kinerja yang tidak memenuhi tugas guru profesional, maka juga tidak akan dicairkan. Kemudian yang kedua, ada upaya dalam pembinaan guru berkelanjutan. Nah, yang ketiga bagi UNES sebagai LPTK adalah melakukan upaya revitalisasi LPTK. Karena apa? Karena temuan ini memberikan dampak tuduhan bagi LPTK bahwa guru-guru yang diproduksi oleh LPTK tidak menunjukkan mutu yang memadai. Karena itu kita terbuka dan LPTK siap untuk melakukan pembenahan. Di Indonesia ada 380 lebih ya LPTK. 12 LPTK nasional termasuk UNES. Beberapa diantaranya adalah LPTK swasta. Dan kita harus terbuka bahwa rasio antara mahasiswa dengan dosen di LPTK itu bervariasi. UNES termasuk LPTK yang sehat dengan rasio antara dosen dan mahasiswa 1:30. Ada yang 1:100. Nah, bagaimana bisa menghasilkan calon-calon guru yang bermutu? Karena itu kemudian pemerintah akan menerapkan sebuah program yang namanya penerapan standar nasional pendidikan guru. Nah, karena itu guru ke depan untuk sertifikasi itu akan melakukan dengan pola 3 model PPG.
Nah, kalau tadi Pak Abdurrahman mengatakan yang belum lulus nanti akan mengulangi lagi. Mudah-mudahan masih bisa. Aturannya tidak berubah. Artinya mungkin ada perlakuan khusus. 3 model PPG ini, yang pertama adalah model PPG mahasiswa SM3T dengan model berasrama dan berbeasiswa. Ini yang pertama. Kedua adalah model PPG bagi guru non SM3T. Nah, ini model yang kedua. Dan model ketiga adalah model khusus pilot project dan model-model afirmasi. Ya, mungkin guru-guru yang nggak lulus nanti adalah model afirmasi. Ya, ini sebagai upaya untuk penyiapan guru masa depan. Dan kita komitmen untuk melakukan upaya yang kita sebut penguatan LPTK. UNES memiliki beberapa program penguatan LPTK. Ini yang menjadi tantangan. Coba berikutnya, Mas Rudi. Terus penguatan LPTK, revitalisasi LPTK. Terus ya ini ada beberapa yang akan dilakukan UNES. Jadi penegasan dan penguatan keilmuan, sistem rekrutmen calon mahasiswa LPTK, termasuk rekrutmen calon peserta PPG, kemudian penguatan kelembagaan, penguatan kurikulum dan pembelajaran, penguatan kapasitas SDM, penyiapan sarana dan fasilitas berasrama, penyediaan sekolah laboratorium, penataan sistem evaluasi diri dan akreditasi prodi di LPTK, dan yang ke-9, penempatan dan pengembangan guru profesional berkelanjutan. Jadi ini program-program LPTK UNES yang kita lakukan untuk turut membantu menyiapkan guru masa depan. Komitmen yang dilakukan UNES adalah mendidik mahasiswa berbasis prestasi dan karakter. Tidak ada satupun mahasiswa UNES yang terkena narkoba. Kalau mereka dites urin narkoba, maka kami DO. Kemudian kita juga jamin tidak ada satupun orang mahasiswa UNES yang terkena radikalisme. Kalau ternyata terindikasi radikalisme oleh pihak yang berwajib, maka kami lakukan sanksi. Kemudian tidak ada satupun lulusan UNES yang plagiasi. Kalau mereka ternyata karyanya plagiat, maka gelarnya akan kami cabut. Jadi ini sebuah komitmen kita harus menjaga karakter. Karena Indonesia ke depan adalah butuh lulusan-lulusan yang berprestasi dan juga berkarakter. Kita akan mengembangkan ini sebagai sebuah komitmen untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat dalam menitipkan putra-putrinya di UNES. Dan silakan Bapak Ibu yang punya putra-putri berprestasi, kurang mampu masuk ke UNES. Kita akan memberikan bidik misi. Mereka gratis, seluruh biaya pendidikan gratis. Dan kita beri biaya hidup per bulan 650. Bahkan informasinya akan ditingkatkan tahun ini. UNES tertinggi di Indonesia dengan memberikan komitmen kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu sebesar 26%. Dan kita akan tingkatkan 30% dari rumah amal yang diambil dari
amal jariah dosen dan karyawan UNES. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri yang hafal Al-Quran, silakan masuk UNES melalui jalur prestasi, atau mungkin punya kemampuan seni, olahraga, yang memiliki kejuaraan di tingkat nasional. Kita akan membuka yang namanya jalur prestasi. Kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk belajar di kampus ini. Dan kita akan menjamin mereka untuk berprestasi. Menjamin pula bahwa mereka akan berkarakter. Sehingga orang tua tidak usah khawatir bahwa anak didiknya masuk UNES akan terkena radikalisme. Anak didiknya masuk UNES terkena narkoba. Kami jamin tidak. Kalau mereka terkena ya DO. Sehingga tidak menular bagi yang lain. Karena jumlah mahasiswa UNES sudah banyak sekali, 36.000. Dengan jumlah pendaftar setiap tahun 150.000, yang diterima 6.500. Ya, jadi ini ada persaingan 1:40 ya, sekitar itu. Jadi persaingannya ketat, karena itu kita akan lebih selektif untuk menerima UNES. Silahkan kita terima siapapun untuk masuk ke UNES. Tetapi untuk menjadi mahasiswa pasti ada sistem seleksi. Ada S6PTN, ini jumlahnya S6PTN. Kemudian yang kedua SBMPTN. Yang ketiga nanti ada ujian atau tes mandiri dan jalur prestasi. Ini upaya kita untuk memperkuat kelembagaan UNES. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Dinas, kemudian juga pada Kementerian Agama yang hadir dan juga menambahkan kerjasama dengan UNES. Selamat pada Bapak Ibu guru yang mendapatkan sertifikat, mudah-mudahan semakin berprestasi. Terakhir saya sampaikan pantun untuk para guru yang mendapatkan sertifikat. Sebagai penutup sambutan saya, jalan-jalan ke Gunung Pati, jangan lupa beli durian. Kebahagiaan terima sertifikat profesi, semangat tingkatkan mutu pendidikan. Matur nuwun, Kupat Janur Klopo, sedaya lepat nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengumuman untuk Kepala Dinas atau yang mewakili untuk bisa ke Gedung H Rektorat Bapak untuk mengambil sertifikat.
Shuffle, shuffle your feet. Jump left and jump right now. Jump left and jump right now. Jump left and jump right now. To this song and shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. To this song, to this song, to this song.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu Guru, semua dari berbagai daerah hadir di sini. Sesi siang hari ini adalah seminar keprofesian berkelanjutan untuk guru. Bapak Ibu nanti dan sebagian di antara Bapak Ibu tadi sudah menerima sertifikat sebagai guru profesional. Apakah Bapak Ibu sudah merasa jadi guru profesional sekarang? Belum. Orang timur memang sukanya merendah gitu ya. Meskipun sudah profesional, dibuktikan dengan selembar sertifikat sebagai guru profesional, ketika ditanya menjawab belum. Hari ini LP3 mengadakan acara seminar pengembangan keprofesian guru. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan selembar bukti sebagai guru profesional tentu harus menjaga dan terus mengembangkan keprofesionalan itu. Dan LP3 UNES siap mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu saksikan tadi sudah ada beberapa daerah dan ada juga Yayasan Agus Sutanto dari Jakarta. CSR-nya PT Kayu Lapis Indonesia menjalin kerjasama dengan LP3. Dan LP3 siap mendampingi Bapak Ibu dari berbagai daerah untuk terus mengawal peningkatan keprofesian guru. Bapak Ibu sudah menerima sertifikat guru profesional. LP3 punya event Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu betul-betul profesional. Event itu berupa lomba guru unggul inovatif. Dalam rangka Dies Natalis UNES ke-51 tahun 2016 ini, LP3 menyelenggarakan lomba guru unggul inovatif. Informasinya nanti siang akan disebar buku panduan lomba. Bapak Ibu juga bisa melihat pengumumannya melalui website lp3.unes.ac.id. Silakan Bapak Ibu berpartisipasi. Meskipun untuk tahun ini level yang dilombakan untuk guru SMA MA. Tahun lalu SD, tahun ini SMA MA. Barangkali Bapak Ibu punya suami, punya istri, calon suami, calon istri, calon menantu, guru SMA, sebarkan 21 juta rupiah disediakan LP3 untuk para juara. Ya, seperti tadi ada hadiah lomba konservasi, tari konservasi, senam konservasi. LP3 juga memberikan hadiah. Tadi lupa pembawa acara untuk mengumumkan hadiahnya. Itu hadiahnya dalam kotak tadi isinya adalah laptop. Ya, lumayan, bukan jam, bukan handuk, tetapi isinya tadi laptop. Ini juga disediakan untuk Bapak Ibu guru 21 juta rupiah untuk diperebutkan dalam lomba guru unggul inovatif yang dibagi dalam 3 babak. Babak pertama Bapak Ibu cukup mengirimkan perangkat pembelajaran. Kalau lolos 40 terbaik akan dipanggil dan difasilitasi oleh UNES untuk mengikuti babak kedua, dan yang lolos 40 besar itu berhak mendapatkan sertifikat sebagai finalis lomba. Silakan Bapak Ibu berpartisipasi ini. Ini Bapak Ibu pengantar sedikit iklan sebelum masuk ke acara inti. Tadi saya sudah izin pada pembicara satu-satunya di seminar ini. Bapak Ibu, dalam seminar keprofesian guru ini pembicaranya adalah Profesor Dr. Tri Marheni Puji Astuti MHum. Saya tidak perlu kenalkan beliau secara detail, tapi yang jelas beliau ini perancang sekaligus pelaksana kebijakan terhadap pengembangan guru di Indonesia. Beliau adalah dosen pendidikan sosiologi dan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Salah satu aset UNES yang dipakai oleh kementerian, dipakai di Jakarta untuk mengawal peningkatan keprofesian guru. Barangkali Bapak Ibu telah berjumpa dengan beliau di berbagai event, karena beliau itu berkeliling dari
provinsi ke provinsi di Indonesia, dari kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan termasuk nggak Bu? Kecamatan juga, kelurahan barangkali ya, kelurahan RT, Dasawisma pun mungkin mengundang beliau ini. Beruntunglah Bapak Ibu hari ini LP3 menghadirkan beliau di sini. Silakan nanti segala hal terkait dengan pengembangan keprofesian guru ditanyakan pada beliau. Di samping beliau adalah perancang kebijakan pengembangan keprofesian guru, saat ini adalah anggota tim penilai angka kredit nasional. Jadi beliau tahu betul atau betul-betul tahu terkait kepangkatan guru. Kalau ditanya Bapak Ibu itu profesional atau tidak, apa sih profesional itu? Tentu masing-masing di antara kita punya definisi berbeda. Tapi pemerintah punya definisi satu, yang itulah yang akan dipakai standar bagaimana guru itu dianggap profesional, bagaimana guru itu tidak profesional. Nanti Pak Bu Profesor Trimardhani pasti akan menjelaskan hal itu. Untuk itu nikmatilah acara ini. Selaku moderator saya mengantarkan di awal, Prof. Mardhani ini tidak senang dimoderasi, beliau ingin langsung tanya jawab dengan guru. Untuk itu kami hanya membatasi waktu Prof paling lambat pukul 12, karena snack itu meskipun ukurannya sudah dirancang besar, kekuatannya kira-kira kalau melebihi jam 12 itu sudah surut. Untuk itu monggo Bu Prof Mardhani tidak melalui moderasi, silakan nanti Prof Mardhani akan mengatur sehingga seminar ini bisa lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu. Monggo Prof. Aku ke situ aja ya. Makasih ya Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak penyanyi mau nyanyi aja ini rasanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Semua wajahnya berseri-seri akan menerima sertifikat. Kenapa sertifikatnya belum dikasihkan? Karena kalau dikasihkan sekarang saya ditinggal pulang. Ya iya toh? Jadi mosok enggak saake saya, tunggoni sebentar lah gitu ya. Paling lambat jam 12 kurang juga enggak apa-apa gitu. Oke. Mungkin sudah ada yang pernah ketemu saya dalam pelatihan-pelatihan PKB atau TK. Sudah pernah ya? Oke. Tidak perlu kenalan lagi kayaknya. Nah, tadi sudah dikenalkan ya. Baik. Nah, silahkan Mas, nggak nyampe kayaknya ininya ya. Oke. Jadi itu saya orang Grobogan. Ada yang dari Grobogan nggak kira-kira? Yang dari Grobogan? Oke, ada, alhamdulillah. Berarti ada yang tersertifikasi dari Grobogan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, monggo langsung saja begini. Informasi terakhir, saya baru pulang dari Jakarta tadi malam. Pak Menteri kita tidak mau singkatan PKB. Nah, jadi ini fresh from the oven. Sekarang pertama kali info itu saya sampaikan di forum ini. Ya, Pak Anies nggak mau, kenapa Bu? Jangan PKB lah. Kok sepertinya afiliasinya dengan partai katanya. Terus saya di belakang bisik-bisik begini, Bapak afiliasinya partai apa? Tak bikinkan singkatan di sini gitu. Enggak, terus saya usulnya diterima tapi belum digedok juknisnya. Singkatan nanti akan diganti menjadi pengembangan profesi guru pembelajar, disingkat PPGP, terus saya plesetkan EGP gitu. Nah, tapi nanti itu tanggal 23 nanti kita akan ketemu dengan para direkturnya untuk mengesahkan apakah itu diterima atau tidak gantinya itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu pasti ada konsekuensinya. Sertifikat yang diterima oleh Bapak Ibu itu ada konsekuensinya. Bapak Ibu harus profesional. Lah guru yang profesional apa? Ukurannya pengembangan keprofesian berkelanjutan tadi yang nanti akan menjadi pengembangan profesi guru pembelajar. Ya, kalau itu diterima masih dalam rancangan juknisnya. Baik.
Bapak Ibu, kita sudah tahu semuanya ya, PKB kita yang ada di Permenpan 16 2009, isinya apa saja itu? Apa saja isinya? Kalau angka kredit guru, kalau mau naik pangkat diperoleh dari nilai apa saja Bapak Ibu? Unsur apa saja? Unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utamanya apa saja? Loh, ini kok pada malu-malu itu gimana toh? Pendidikan, ayo Mas, ya tayangkan. Unsur utamanya antara lain adalah pendidikan, penilaian pembelajaran atau PKG, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang. Dari pengalaman saya menilai guru sejak tahun 2008 yang menghambat kenaikan pangkat guru, yang menyebabkan guru nggak bisa naik pangkat, itu adalah unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan yang menulis tentang publikasi ilmiah itu. Kira-kira kenapa kok menjadi terhambat Bapak Ibu? Kira-kira kenapa kok terhambat itu? PKB, mana yang sulit sih PKB itu? Baik, yang menghambat ada yang di warna hitam. Kenapa warna hitam itu menjadi penghambat utama? Karena rata-rata guru terkendala di situ. Selama ini guru duduk manis dari 3A sampai 4A naik pangkat. Ya toh? Duduk manis, ngajar, shopping, tidur, ngajar, shopping, tidur, naik pangkat. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang harus membuat publikasi ilmiah dari 3A ke 3B sudah harus mulai. Masih ada yang golongan 3? Nah, jadi ini golongan 3 pun sudah harus membuat publikasi ilmiah sebagai ukuran dari keprofesian Bapak Ibu. Baik, lanjut Mas. PKB itu isinya apa? 3 ini. Pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tunjuk jari ya, nanti biar dibantu panitia mikrofonnya. Ya, karena ini nanti nggak ada tanya jawabnya langsung. Gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, langsung tunjuk jari, nanti biar dibantu mas-mas panitia mic-nya. Silakan Pak, Bapak kalau mau tanya, maju sini Pak, yang ada mikrofon Mas Agung. Nah, sebutkan nama dan dari mana ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhari, lahir di Purwodadi, satu tempat dengan Ibu. Tapi sekarang saya bekerja di SMA Negeri 1 Surakarta. Begini Bu, dalam PD PIKI ini dalam kondisi sekarang kami dengan adanya ketentuan in passing itu sudah membuat PD, PI dan KI. Namun setelah in passing keluar, ternyata yang saya usulkan itu PD-nya enggak ada, PI-nya enggak ada, KI-nya enggak ada. Nah persoalannya ini kan ternyata tidak ada pada guru, tetapi pada pembuat kebijakan. Nah kalau melihat kondisi seperti ini, bagaimana? PTK insya Allah ya sudah saya buat. Kemudian KI-nya juga ada dan PD-nya juga ada. Alhamdulillah, walaupun saya orang desa Grobogan, kemarin Gubres Jateng nomor 2. Terima kasih. Oke, ya. Pak Muhari, selamat ya Pak ya. Mohon diperhatikan, Bapak Ibu, ini untuk semuanya, tolong diperhatikan. SK Impasing itu adalah konversi dari nilai lama ke nilai baru. Jadi Bapak Ibu yang sudah menerima SK Impasing nanti naik pangkatnya
Semua karya ilmiah yang dihitung adalah setelah SK Impasing. Jadi kalau Pak Muhari menerima SK Impasing tahun 2013 misalnya, maka publikasi ilmiah PKB-nya, PDKI, dan PI yang diakui adalah setelah tahun 2013 SK Impasingnya itu. Gitu ya Pak Muhari. Jadi karya Bapak tidak hilang, dikonversi antara form lama dan form baru, keluarnya menjadi SK Impasing. Jadi yang dibuat, yang diakui untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah setelah SK Impasing. Jelas Bapak Ibu? Kalau yang enggak menerima SK Impasing bagaimana? Setelah SK tahun SK jabatan terakhir. Jadi SK jabatan terakhir tahun berapa? Kalau mau naik pangkat berikutnya itu yang diakui setelah tahun SK itu. Jelas Bapak Ibu? Oke. Ada lagi atau kita lanjutkan? Enggak ada ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan diri itu jenisnya ada dua, ya. Kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional, mari kita lanjutkan Mas. Saya enggak nyampe ininya, oke. Di tabel ini Bapak Ibu kita lihat, enggak nyampe juga. Tabel mohon dibersani. Nah, sekarang Bapak Ibu ada di mana? Golongannya. Golongan 4A ada, golongan 4C ada, golongan 3A ada, 3B ada. Silakan. Rata-rata di golongan berapa? Baik, silahkan dilihat tabelnya kira-kira butuh berapa di situ ya. PD itu pengembangan diri, PIKI publikasi ilmiah karya inovatif. Kalau Bapak Ibu ada di golongan 4A mau ke 4B berarti butuh 4 pengembangan diri dan butuh 12 publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Monggo sekarang ini dilihat dulu posisinya ada di mana. Yang berikutnya, baik, masih ada tabel yang harus diperhatikan. Kalau golongan 3A ke golongan 3B hanya perlu pengembangan diri 3 angka kredit. Bukan 3 pengembangan diri, tapi 3 angka kredit. Kalau 3B ke 3C sudah mulai harus mempunyai 4 pengembangan diri, 4 publikasi ilmiah dan 3 pengembangan diri. Ya, jadi 4 publikasi ilmiah dan 3 pengembangan diri. Jadi silakan yang 3B, 3C harus buat itu. Yang warna kuning sekarang yang diperhatikan. Yang warna kuning. Kalau dari bahkan 3D ke 4A. 3D ke 4A sudah harus mempunyai minimal 1 laporan penelitian. Paling mudah penelitian dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Yang paling mudah dilakukan oleh guru. Kenapa? Karena nggak harus punya waktu khusus, bisa sambil mengajar, begitu Bapak Ibu. Nah, silakan dicermati tabelnya. Ada yang ditanyakan dari tabel ini, Bapak Ibu? Keterangannya ada yang ditanyakan, daripada nanti tanya temennya terus tidak mudeng, mumpung ketemu sama saya, monggo kalau ada yang ditanyakan tabel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya soal nilai. Saya dari Tegal, bagaimana kalau guru olahraga kebetulan sangat dibutuhkan oleh sekolah pada waktu ada kegiatan bulan Ramadan, itu dapat nilai atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, guru olahraga menerangkan membuat bak lapangan lompat jauh, kemudian anak
diikut sertakan cara-cara membuat bersama gurunya. Itu juga dapat nilai atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Bapak dari mana? Tegal. Tegal. Oke, Tegal Kabupaten, Tegal Kota? Kabupaten Selawi. Bapak, jawabannya yang pertama, tergantung kegiatan pada bulan Ramadan itu apa. Nek kegiatannya sahur keliling bagikan nasi bungkus ya ora toh. Enggak dapat nilai ya ta? Ditugasi sekolah untuk apa Pak kegiatannya gitu. Masuknya unsur penunjang ya. Masuk di unsur penunjang Pak. Terus melibatkan siswa membuat bak lompat jauh. Kalau bak lompat jauhnya itu inovatif, yang biasanya dibuat dari pasir, Bapak membuat dari bahan lain, misalnya dari apa? Dari gel misalnya, atau dari apa ya? Dari gergajian itu apa? Bekas gerajian itu Pak. Serbuk gerajian itu karya inovatif Pak. Tapi kalau tetap dari pasir biasa nggak bisa Pak. Inovatifnya ya, tidak ada unsur inovasinya. Bapak alihkan membuat yang punya inovasi, misalnya dari gergajian kayu itu, atau dari sekam, atau dari gel benpo nek siswane tiba ora lara kabeh misalnya. Itu boleh. Tapi kalau dari pasir biasa tidak. Gitu ya Pak, dari Selawi, cukup jelas nggih? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, ini Mas, sini Mas. Nah. Nama saya Ibu Asia dari TK Aba Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Saya menanyakan, apakah pembuatan PTK bagi guru non-PNS yang sudah bersertifikasi akankah mendapat kredit poin terhadap sertifikasinya? Iya, karena apa? Nanti penggolongan gajinya akan mengikuti sesuai dengan guru yang PNS. Agar bisa diukur, maka syaratnya sama. Jadi yang non-PNS pun harus membuat publikasi ilmiah. Karena apa? Untuk strata penggolongan penggajiannya, BKD akan mengikuti juga yang mengasih honor siapa? Kota misalnya, kabupaten kota misalnya akan mengikuti aturan itu. Kepala sekolahnya nanti memberi rekomendasi, kalau yang gaji yayasan nanti yang menilai ya yayasannya misalnya gitu. Mengikuti itu rekomendasi dari kepala sekolahnya bahwa yang bersangkutan sudah layak digaji sesuai setara dengan golongan sekian gitu. Iya. Diberikan kepada kepala sekolahnya ya, atau tim PKB, kalau di sekolah ada tim PKB, kalau nggak punya tim PKB berarti kepala sekolah gitu. Oke, ada lagi? Silakan Pak. Ya. Sana lanjut Mas, sambil dilanjut. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamsito, saya dari TK Islam Nudia Bu. Saya mau tanya tentang KKG. Nah, tentang KKG kalau di TK itu gugus namanya. Nah, itu gugus itu bisa berlaku itu yang mengeluarkan sertifikatnya itu siapa, yang menandatangani, dan juga bukti fisiknya apa, itu Bu. Kemudian berarti setiap kali kita mengadakan kegiatan gugus, berarti kepala sekolah itu harus membuat surat penugasan ya, surat tugas gitu Bu. Itu aja, terima kasih. Oke. Jawabannya Pak, yang pertama, KKG sertifikatnya siapa yang menandatangani? Yang menandatangani ketua KKG di sertifikat. Tetapi kalau nanti mau diajukan untuk naik pangkat, tetap harus ditandatangani kepala sekolah masing-masing sebagai pengesahan. Gitu ya. Apa saja laporan Pak? Di KKG itu tadi didiskusikan apa, narasumbernya siapa, kapan waktunya, materinya, isinya apa, dibuat laporan. Surat tugas dari kepala sekolah, jadi setiap kegiatan harus ada surat tugasnya.
Terus kemudian dijilid atau dijeglek jadi satu begitu, lengkap dengan sertifikat kalau ada. Gitu ya. Kalau bisa tidak ada karena ya bisa tidak ada tapi pakai surat keterangan ya, pakai surat keterangan itu. Surat keterangan mengikuti apa. Tapi biasa kalau KKG mesti ngasih sertifikat karena itu nilainya 0,1 tadi agar nggak ribet gitu maksudnya. Gitu ya Pak. Dilampiri daftar hadir. Dilampiri daftar hadir peserta ya. Nanti dilihat di PowerPoint-nya tadi yang di awal semuanya ada tadi, nggih? Oke. Ada cukup? Oke. Kalau pengen sesuatu tanya ke LP3. Kalau ingin informasi tentang PKB silahkan tanya ke LP3. Ingin tanya PTK silahkan tanya ke LP3. Semuanya LP3 punya. Pokoknya LP3 punya apa saja kecuali satu, bom dia nggak punya. Nah, jadi silakan tanya semuanya ke LP3. Saya pikir ini kondisinya udah nggak kondusif Bapak Ibu. Kalaupun saya lanjutkan juga nggak ada yang merhatiin gitu. Jadi lebih baik nggak usah saja. Mohon maaf ini sekedar informasi. Masih banyak sebetulnya sih, tetapi silakan aja nanti di copy dari websitenya LP3 untuk bisa ditayangkan, untuk bisa dilihat di rumah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplausnya agak panjang untuk Bu Prof Marini. Ya, Bapak Ibu berangkat dari Tegal jam berapa tadi? Jam 1 ya. Ya, maklum perjalanan jauh sampai di sini mendapatkan materi tidak konsentrasi, tapi hanya sebagian sedikit sebenarnya. Sebagian besarnya Bapak Ibu masih tetap khusyuk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Marini tadi, bahan nanti bisa diunduh, di-download lewat web LP3 UNES. Dan sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, LP3 UNES telah mempersiapkan tim untuk mendampingi Bapak Ibu dalam peningkatan profesi guru. Silakan untuk hal-hal yang memerlukan pendampingan dari LP3, Bapak Ibu bisa melalui sekolah, bisa melalui dinas, mengkomunikasikan dengan kami di UNES. Di LP3 punya banyak program, punya banyak tawaran yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Prof Marheni tadi. Banyak hal yang bisa dikumpulkan untuk kenaikan pangkat, LP3 siap. Kami tim LP3 pun dalam mendampingi Bapak Ibu tidak main-main. Beberapa kali dalam kegiatan kami mendatangkan Prof Marheni untuk berbicara ke dalam kegiatan TOT, Training of Trainers. Sebelum tim LP3 ini terjun ke daerah, kami menyamakan persepsi dan beberapa kali penyampainya adalah anggota tim angka kredit nasional yang hari ini hadir dan tadi memberikan paparan pada Bapak Ibu, yakni Bu Prof Marheni. Tidak ada simpulan yang bisa saya sampaikan secara umum, tapi simpulannya adalah pada Bapak Ibu sendiri. Kalau setelah ini Bapak Ibu lancar dalam naik pangkat, berarti itu keprofesian Bapak Ibu bertahan dan berkembang terus. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk pembicara tunggal hari ini, Prof Marheni Puji Astuti. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila selama mengantarkan seminar ini banyak kekurangan atau bahkan mungkin kelebihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian serangkaian acara kegiatan hari ini. Dari mulai simbolis penyerahan sertifikat pendidik tahun 2015, peresmian lumbung media, lalu penandatanganan nota kesepahaman, dan yang terakhir tadi ditutup dengan seminar.
Kami umumkan Bapak Ibu, nanti silahkan untuk sertifikat pendidik menghubungi masing-masing petugas dari dinas pendidikan maupun kantor Kementerian Agama di mana Bapak Ibu bernaung. Silahkan menghubungi itu. Tapi sebelumnya akan saya bacakan pengumuman ini karena ada beberapa dinas yang sudah siap untuk membagikan ke Bapak Ibu. Pengumuman yang pertama, bagi peserta dari Kabupaten Pemalang dimohon untuk kumpul di depan auditorium di sini nanti. Lalu pengumuman yang kedua, bagi peserta dari Kemenak Kabupaten Pati juga kumpul di auditorium di belakang. Demikian Bapak Ibu untuk serangkaian kegiatan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini ada yang tidak berkenan, ada sesuatu yang tidak Bapak Ibu sukai. Dari kami LP3 mengucapkan selamat kondur, mudah-mudahan di jalan tidak ada halangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengembangan keprofesian bagi guru ini sangat penting dilakukan karena tidak saja untuk nilai naik pangkat angka kredit, tetapi ini adalah sebagai ukuran bagaimana guru profesional itu punya indikator-indikator tertentu yang itu diantaranya adalah membuat publikasi ilmiah. Oleh karena itu, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu memang sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas guru. Tidak saja sekedar memperoleh angka kredit, tetapi untuk meningkatkan bagaimana guru yang profesional. Dan ini sangat penting dari tingkat SD, TK bahkan sampai SMA. Dan bagaimana pengembangan keprofesian ini menunjukkan bahwa guru yang sudah tersertifikasi maupun yang belum itu sebetulnya sama pentingnya untuk membuat PKB dalam rangka melaksanakan tugasnya. Tentu saja jenisnya bermacam-macam dan guru bisa memilih yang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kepentingannya, dan sesuai untuk kebutuhan kenaikan pangkatnya. Sekian, terima kasih. Saya dari Yayasan Agus Sutanto. Kami memfokuskan diri untuk memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, di mana kami menyalurkan beasiswa dan juga kami bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih ahli dalam pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada para guru-guru di daerah terpencil. Mengapa? Karena kami merasa bila guru-guru itu kita didik dengan lebih baik, efek dominonya akan lebih banyak karena mereka akan mengajarkan anak-anak dan menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas. Kami sudah melakukan kerjasama 2 kali dengan pihak UNES dan dari hasil evaluasi tanggapan dari para guru adalah sangat positif karena cara dan metode yang dilakukan oleh pihak UNES sangat menarik dan membuat mereka lebih mengerti dan selama ini menyadari bahwa mereka kurang memahami apa yang harus mereka lakukan. Dan saya sebagai Ketua Umum Yayasan Agus Sutanto juga merasa tidak salah memilih UNES untuk bekerja sama. Semoga UNES akan makin maju, makin bermutu dan kami bisa bekerja sama selanjutnya. Terima kasih. Jadi begini, kalau di UNES memang sasarannya adalah go internasional, di mana mereka melakukan kerjasama dengan luar negeri, dalam negeri, dengan pendidikan maupun dengan non pendidikan, dengan industri. Ya, ini salah satunya lembaga pengembangan pendidikan dan profesi bekerja sama dengan Yayasan Agus Sutanto yang tadi pagi telah ditandatangani untuk melaksanakan kegiatan pada akhir bulan Februari ini di Kota Sorong, Papua Barat. Terima kasih.